Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Patria Bimardika. Saya asal dari program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam dari Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menunjukkan dan memperlihatkan tugas saya, yaitu tentang Dreambook. Sebelum masuk ke video pembahasannya, jadi teman-teman yang belum tahu apa itu Dreambook. Jadi itu Dreambook adalah buku yang berisi tentang deskripsi kita, mau apa, kemudian impian kita, lalu cita-cita kita, dan tujuan hidup yang ingin diraih oleh kita. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam video pembahasannya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan buku Dreambook saya. Yang pertama adalah sampul. Di sini ada tulisan Dreambook ya, yang pasti. Lalu ada nama saya. Kita langsung saja ke halaman pertama. Di sini ada foto saya dan nama saya di sini dan nama Instagram saya. Dan di sini juga ada perkenalan singkat saya. Saya adalah Patria Bimardika. Saya adalah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Saya lahir dan dibesarkan di Purbalingga, sebuah daerah yang dikenal dengan keindahan alamnya dan keramahan warganya. Lalu di halaman 2 yaitu tentang identitas saya. Yaitu yang pertama alamat, karena saya sedang di UPI atau di Universitas Pendidikan Indonesia, jadi sekarang alamat saya ada di Bandung. Lalu asal saya di Purbalingga dan tanggal lahir Agustus 28 Agustus 2007. Status saya yaitu sebagai mahasiswa dan golongan darah saya A. Lalu ini merupakan hobi atau hal yang disuka. Yang pertama itu saya suka bermain futsal, bermain badminton, dan bermain bola. Selanjutnya itu ada belajar dan tryout. Lalu di halaman 3 ada riwayat pendidikan. Jadi ini merupakan riwayat pendidikan saya. Yang pertama yaitu saya TK di Pertiwi 3 Bogateja. Lalu SD saya di Madrasah Ibtidaiyah Istiqomah Sambas Purbalingga. Lalu SMP saya di SMP Negeri 3 Purbalingga. Saat SMA saya berada di Madrasah Aliyah Negeri Purbalingga. Nah, sekarang saya sedang berada di Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi sekarang saya sedang menempuh pendidikan di UPI jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Menjadi mahasiswa di kampus ini adalah salah satu langkah yang besar dalam perjalanan hidup saya. Di sini saya belajar banyak hal, bukan hanya tentang ilmu agama, tetapi juga tentang bagaimana menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Suasana kampus yang ramah dan penuh semangat belajar membuat saya semakin termotivasi untuk terus berkembang. Dan saya ingin menjadi seseorang yang tidak hanya memahami agama secara mendalam, tetapi juga mampu mengajarkannya dengan cara yang menyenangkan dan relevan bagi generasi muda. Dan terakhir, bagi saya UPI bukan sekedar tempat belajar, tapi juga tempat untuk tumbuh, berproses, dan menemukan makna dalam setiap langkah menuju masa depan. Di sini saya menyelipkan cerita kecil tentang dulu. Ya, jadi tuh saya sejak SD saya menyukai sepak bola jadi setiap sore saya selalu bermain bola. Dan dulu juga saya saat SD memasuki SSB atau sekolah sepak bola. Jadi lapangan menjadi tempat bermain dan belajar tentang kerjasama, semangat, serta sportivitas bersama.
SSB Gembang Muda Banjarnegara. Meskipun sempat terhenti saat pandemi SMP, semangat itu tak pernah padam. Saat SMA, saya kembali bermain, tetapi bukan untuk prestasi, hanya untuk hobi saja. Karena sepak bola menjadi hobi yang menyenangkan dan mengingat masa kecil yang penuh makna. Nah, selanjutnya itu menempa diri lewat organisasi atau perjalanan saya di organisasi. Selama masa sekolah, saya aktif mengikuti beberapa kegiatan yang membentuk karakter dan cara berpikir saya. Dulu saat SMP, saya bergabung dengan organisasi pramuka. Di pramuka, saya belajar arti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Berbagai kegiatan seperti kemah dan latihan baris berbaris mengajarkan saya untuk kuat, mandiri, dan saling membantu teman. Dan pada saat SMA, saya aktif di tim futsal sekolah. Melalui latihan dan pertandingan, saya memahami pentingnya kekompakan, strategi, dan semangat pantang menyerah. Futsal bukan hanya tentang menang, tapi juga tentang bagaimana terus berusaha dan menikmati setiap proses bersama tim. Nah, dari dua organisasi di atas, saya belajar bahwa setiap organisasi memberi pelajaran yang berbeda. Pramuka itu mengajarkan tentang tanggung jawab, sedangkan futsal menumbuhkan semangat kebersamaan. Merupakan dua hal yang sama-sama penting dalam perjalanan hidup saya. Selanjutnya yaitu tentang capaian saya. Yang pertama itu saya pernah menjuarai kompetisi e-sport. Dan yang kedua menjadi penghafal Al-Quran dan menjuarai turnamen sepak bola bersama tim saya. Nah, selanjutnya yaitu halaman 8 ada kelebihan dan kekurangan saya. Yang pertama itu ada kelebihan. Beberapa teman saya mengatakan saya itu orangnya pintar, humble, dan gak suka ambil pusing. Dan saya juga dikenal cuek dan lempeng, tapi sebenarnya peduli, cuma gak selalu melihatkan aja. Dan saya termasuk orang yang mudah beradaptasi dan terbuka dengan hal baru, suka berteman dengan siapa saja dan berusaha menjaga hubungan baik dengan orang lain di sekitar. Dan saya sabar, jarang marah, dan berusaha tetap tenang meski pendapat orang berbeda. Dan ada sifat dengan golongan darah. Karena golongan darah saya A, saya cenderung terorganisir, konsisten, memiliki jiwa kerjasama yang tinggi dan teliti. Sifat perfeksionis kadang membuat saya cemas dan membuat orang lain sedikit kesal. Tapi itu adalah bagian dari usaha saya untuk melakukan yang terbaik. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan. Pasti setiap kelebihan ada kekurangannya. Saya juga mempunyai kekurangan. Kadang saya terlalu memikirkan pendapat orang lain, jadi ragu untuk mengambil keputusan. Dan saya masih belajar berani tampil di tempat umum. Dan kadang suka menunda pekerjaan jika santai. Saya juga terlalu perfeksionis dan kurang tegas. Tapi saya percaya setiap kekurangan bisa diperbaiki. Pelan-pelan saya belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan tetap santai tapi terus berkembang. Nah, selanjutnya itu tentang keluarga saya. Yang pertama adalah orang tua saya. Ayah dan ibu adalah dua sosok yang paling berarti dalam hidup saya. Dari mereka saya belajar banyak hal tentang kesabaran, kerja keras, dan ketulusan. Ayah selalu memberi contoh untuk tetap kuat dan tenang dalam setiap keadaan. Sementara ibu adalah sosok penuh kasih
penuh kasih yang selalu tahu cara membuat semuanya terasa lebih baik. Bersama mereka, saya merasa selalu mempunyai tempat untuk pulang dan didengar. Ini merupakan biodata tentang orang tua saya. Selanjutnya yaitu ada tentang adik-adik saya. Adik saya emang kadang membuat saya kadang kesal, tapi justru itulah yang bikin hari-hari saya di rumah menjadi ramai dan penuh warna. Kami semua sering bercanda, saling usil, tapi di balik itu semua, mereka berdua selalu membuat saya tertawa. Dari adik saya belajar arti kebersamaan dan cara menikmati hal-hal kecil dalam hidup. Dan ini merupakan biodata tentang adik saya. Selanjutnya yaitu ada idola saya. Nah, jadi idola saya itu pemain bola dari tim nasional Indonesia. Sejak pertama, ya sebelumnya kalian bisa lihat sendiri ya, ini adalah pemain bola Rafael Strike. Sejak pertama kali melihat Rafael bermain untuk timnas Indonesia, saya langsung kagum. Ia bukan hanya pemain yang cepat dan lincah, tapi juga punya semangat juang yang tinggi di setiap pertandingan. Meskipun dia lahir dan besar di Belanda, tapi ia memilih untuk membela Indonesia, tanah air ayahnya. Ia itu menunjukkan rasa cinta dan kebanggaan yang besar terhadap bangsa ini. Bagi saya, Rafael bukan hanya sekedar pesepak bola, tapi juga contoh tentang arti komitmen dan keberanian mengambil keputusan. Dan ia meninggalkan zona nyamannya demi berjuang bersama tim merah putih. Dari Rafael, saya belajar bahwa bakat memang penting, tapi kerja keras dan rasa cinta pada tujuanlah yang membuat seseorang istimewa. Nah, yang selanjutnya adalah idola dalam keluarga. Menurut saya, ayah adalah idola saya. Dari beliau saya sendiri belajar arti kerja keras dan ketulusan. Ayah bukan hanya sosok panutan, tapi juga inspirasi hidup yang selalu mengajarkan saya untuk tetap rendah hati, berjuang, dan tidak mudah menyerah. Nah, selanjutnya itu tentang impian saya. Saya adalah Patria Bimardika, seseorang yang pernah menaruh harapan besar pada PKN STAN. Namun, tahun kemarin saya harus menerima kenyataan pahit. Saya gugur pada tahap rankingan. Selisihnya sangat tipis, hanya sedikit angka yang memisahkan saya dari mimpi yang selama ini saya perjuangkan. Rasa kecewa memang ada, tapi tidak membuat langkah saya berhenti. Justru kegagalan itu semakin menguatkan tekad saya. Prioritas saya tetap sama, sekolah kedinasan. Dan saya akan terus mencoba mengulang dan berjuang sampai batas usia pendaftaran saya berakhir. Karena bagi saya, kedinasan bukan sekedar pilihan, tetapi jalan hidup yang ingin saya perjuangkan sampai titik akhir. Namun, saya juga menyiapkan seperti second plan. Jika STAN belum bersegi, maka saya akan mendaftar juga PPI Madiun. Itu merupakan second plan kedinasan saya dan berkarir di dunia perkeretaapian. Dan saat ini saya sedang menjalani hari-hari sebagai mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam angkatan 2025. Meskipun ini awalnya bukan prioritas utama, tapi saya tetap bersyukur dan bangga karena saya berhasil masuk melalui jalur UTBK yang tentu tidak semua orang bisa capai. Saya sadar perjalanan hidup tidak pernah bisa ditebak. Jalan yang saya tempuh saat ini mungkin berbeda dari apa yang saya bayangkan. Tetapi saya
masih punya kesempatan untuk terus bermimpi dan berusaha. Nah, selanjutnya itu saya sudah menyusun 100 mimpi, dan itu terbagi menjadi tiga perjalanan atau 3 jalur. Nah, yang pertama itu PKN STAN yang menjadi prioritas utama saya, dan PPI Medium second plan kedinasan saya, dan yang ketiga jalur IPA yang saat ini sedang saya jalani. Bisa kalian lihat di sini, ini merupakan mimpi ketika saya sudah di PPI Madiun, karena ini adalah jalur pertama. Ini adalah pendaftaran yang dibuka pertama selain PKN STAN. Jadi ini adalah timeline pertama atau jalur pertama. Nah, setelah second plan saya tidak lolos, saya akan tetap mendaftar sebagai PKN STAN. Ini merupakan mimpi saya ketika saya sudah masuk menjadi PKN STAN. Dan terakhir, ini merupakan mimpi yang sedang saya jalani, mimpi di jalur yang sekarang ini sedang saya jalani. Nah, yang terakhir, langkah-langkah saya untuk menggapai mimpi. Yang pertama yaitu saya dulu sudah pernah mengikuti bimbel atau les di Jogja dengan cara merantau. Saya saat itu belajar jauh dari keluarga. Saya belajar disiplin, mengatur waktu, fokus belajar, dan menghadapi tantangan sendiri. Bangun pagi untuk belajar sesuai jadwal, membuat catatan materi yang penting, membiasakan diri dengan lingkungan baru, dan mandiri. Memotivasi diri sendiri saat rasa rindu atau malas muncul. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa kedewasaan lahir dari kemandirian dan usaha tanpa menunggu orang lain. Yang kedua yaitu latihan fisik mandiri. Nah, ini bisa menambah stamina saya dan menjaga kesehatan saya. Dan yang ketiga yaitu mengerjakan simulasi tes atau tryout. Ini bisa membiasakan saya untuk menghadapi soal-soal yang asli, dan bisa mengatur waktu, cara-cara untuk memecahkan soal. Yang keempat, karena sekarang saya sedang di jalur yang karena sekarang saya sedang bercampur, jadi sekarang saya membagi waktu belajar. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, membagi waktu belajar dan aktivitas lain. Sekarang tantangan terbesar saya adalah mengatur waktu antara kuliah dan tugas dan persiapan untuk besok. Itu merupakan cara yang sangat penting, memanajemen waktu. Jika tidak bisa memanajemen waktu, maka plan saya semuanya akan hancur. Dan yang terakhir yaitu refleksi dan motivasi harian. Setiap langkah yang saya ambil selalu disertai dengan refleksi. Bisa dengan menulis apa yang sudah dicapai dengan hari ini, apa yang bisa diperbaiki buat esok, dan bagaimana cara menjaga semangat tetap tinggi. Dan saya percaya bahwa mimpi besar lahir dari kebiasaan kecil yang konsisten. Nah, selanjutnya adalah perjalanan saya menuju masa depan saya. Ini saya mengikuti bimbel dan
tes latihan fisik secara mandiri, dan yang lain belajar dengan teman saya itu. Nah, sudah di bagian terakhir, dan pada bagian terakhir buku ini merupakan adalah cover belakang buku. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan, tapi cermin dari harapan dan langkah kecil menuju masa depan. Di setiap halaman, aku menuliskan impian, keyakinan, dan perjuangan yang akan menjadi saksi perjalananku. Aku percaya, setiap mimpi yang ditulis dengan niat baik, usaha, sungguh-sungguh akan menemukan jalannya untuk menjadi nyata. Inilah awal dari perjalanan panjang menuju versi terbaik diriku. Terima kasih. Sekian, saya Patria Abdi Mardika.